boleh nggak kalau kita bedah satu persatu secara detail biar kalau nanti teman pemilih yang datang ke TPS itu bisa langsung tahu, oh ini benda ini namanya ini dan masuk kategori itu. Kita mulai dari yang pertama Pak, yaitu tadi saya mendengar perlengkapan pemungutan suara. Itu boleh atau dijelaskan kota. Pak? Jadi kalau pemilu itu ada 5 yang kita pilih, sedangkan pemilihan itu adalah untuk pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih di seluruh penjuru daerah. Selamat datang kembali di podcast Setudo, segmen edukasi demokrasi. Tepatnya kita ngobrolin segala hal yang berkaitan dengan pesta demokrasi dengan santai tapi tetap berisi. Bareng saya Wisnu Purnama yang bakal nemenin aktivitas kamu selama beberapa menit ke depan. Teman pemilih, kalau kita dengar kata pemilu atau pilkada, pasti yang langsung di pikiran kita yaitu tentang debat paslon, kampanye yang ramai atau perang teks di media sosial. Tapi pernah nggak sih kamu bayangin gimana ceritanya surat suara, kotak suara yang kokoh sampai benda sekecil tinta penanda bisa sampai ke meja TPS di RT kamu dengan jumlah yang pas, nggak kurang, nggak lebih dan tepat waktu. Nah, di balik layar itu semua ada tim yang hebat, kerjanya luar biasa sibuk. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur logistik ini langsung bareng ahlinya yang sudah hadir di studio kita, Bapak Aminuddin, Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Nganjuk. Halo, selamat datang di podcast kita Pak. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah Pak, saya mau langsung to the point aja, biar teman pemilih ini tercerahkan. Apa sih tugas dan wewenang Bapak dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu ini? Jadi terkait tugas dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten khususnya, sebagaimana dalam ketentuan pasal 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten atau Kota, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2023, Sekretariat Kabupaten mempunyai wewenang yaitu mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Untuk ketentuan pasal 232 ayat 1 disebutkan bahwa subbagian KUL sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 huruf A mempunyai tugas yaitu melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garing Kota. Jadi itu Mas, tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan. Nah, dari tadi kita sebut-sebut kata logistik. Sebenarnya dalam kamus kepemiluan kita, apa sih definisi atau pengertian dari logistik itu sendiri, Pak? Ya, kalau sesuai dengan regulasi yang berlaku, logistik pemilihan yang dimaksud di sini adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemilihan, yaitu 1. Perlengkapan pemungutan suara, yang kedua dukungan perlengkapan lainnya, dan yang ketiga adalah perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, Pak, boleh nggak kalau kita bedah satu persatu secara detail biar kalau nanti teman pemilih yang datang ke TPS itu bisa langsung tahu, oh ini benda ini namanya ini dan masuk kategori itu. Kita mulai dari yang pertama Pak, yaitu tadi saya mendengar perlengkapan pemungutan suara. Itu boleh dijelaskan Pak? Yang nomor 1 adalah perlengkapan pemungutan suara.
Itu bisa kita definisikan yaitu perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara. Nah, itu barang-barangnya adalah yang pertama kotak suara, yang kedua surat suara, yang ketiga tinta, yang keempat bilik pemungutan suara, yang kelima segel, yang keenam alat untuk memberikan tanda pilihan, dan yang terakhir adalah tempat pemungutan suara atau TPS. Oh, terus kalau yang untuk yang kedua, Pak, dukungan perlengkapan lainnya itu apa saja ya, Pak? Untuk yang kedua, dukungan perlengkapan lainnya bisa kita definisikan yaitu perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Adapun barang-barangnya berupa 1. Sampul kertas, 2. Tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, tanda pengenal saksi, yang ketiga karet pengikat surat suara, yang kelima lem atau perekat, yang keenam kantong plastik, ketujuh ballpoint, kedelapan gembok, yang kesembilan spidol, yang ke-10 formulir untuk berita acara dan sertifikat, yang ke-11 adalah stiker nomor surat suara, yang lalu 12 tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan yang terakhir adalah alat bantu tunanetra atau sering kita sebut dengan ATBN. Wah, detail banget ya, Pak. Sampai urusan karet pengikat dan kantong plastik pun dipikirin dan diatur oleh negara. Untuk yang ketiga, Pak, yang terakhir yaitu perlengkapan pemungutan suara lainnya. Itu apa saja sih, Pak? Dan perbedaannya dengan yang tadi apa, Pak? Oke, untuk yang terakhir, perlengkapan pemungutan suara lainnya kita definisikan yaitu perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Adapun barang-barangnya 1. Salinan DPT, 2. Salinan DPTB, ketiga daftar pasangan calon, ketiga label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilihan, selanjutnya adalah kotak hasil TPS, dan yang terakhir adalah kotak rekapitulasi. Menarik sekali, Pak ya. Berarti semua barang yang ada di TPS itu nggak ada yang ditaruh tanpa sengaja, tapi semuanya ada pasalnya dan diatur regulasi secara jelas. Nah, Pak, sekarang kan di masyarakat ini sering rancu, Pak, istilah pemilu dan pemilihan. Itu apakah secara logistik kedua momen itu ada bedanya, Pak? Iya, terima kasih. Jadi antara pemilu dan pemilihan memang berbeda, termasuk dasar hukumnya. Jadi untuk pemilu itu adalah dasar hukumnya adalah khususnya logistik. Untuk pemilu dasar hukumnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023, yaitu tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Sedangkan untuk pemilihan, khususnya logistik, dasar hukumnya adalah PKPU nomor 12 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi itu perbedaannya pada dasar hukum. Oh, nah, kalau dari segi barangnya sendiri, Pak, apakah ada penyesuaian atau bedanya di bagian mana, Pak, antara pemilu dan pemilihan itu, Pak? Jadi perbedaannya sesuai dalam kategori tadi. Yang kategori pertama adalah perlengkapan pemungutan suara. Perbedaannya kalau dalam pemilihan itu hanya ada TPS. Namun di dalam pemilihan umum ada penambahan yaitu TPS LN, yaitu tempat pemungutan suara luar negeri. Yang kedua, kategori yang kedua
adalah dukungan perlengkapan. Nah, perbedaannya di mana? Di pemilihan itu hanya terdapat tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keterlibatan TPS, dan tanda pengenal saksi. Untuk pemilu itu ada penambahan yaitu tanda pengenal KPPS LN, termasuk juga petugas ketertibannya TPS LN. Pada kategori yang ketiga, yaitu perlengkapan pemungutan suara, perbedaannya ada di daftar pasangan calon. Jadi kalau pemilihan itu daftar pasangan calonnya ada dua, yaitu daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan yang kedua adalah daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Untuk pemilu, perbedaannya adalah daftar pasangan calonnya adalah satu, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah daftar calon tetap anggota DPR. Yang ketiga, daftar calon tetap anggota DPD. Yang keempat, daftar calon tetap DPRD provinsi. Dan yang kelima terakhir adalah daftar calon DPRD kabupaten. Oh, begitu ya Pak. Karena kalau pilkada kan kita nggak milih anggota DPR ya Pak. Ya, Milih kepala daerah saja. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak ya, yang paling sering dilontarkan netizen sih Pak. Kalau soal jumlah fisik surat suara, kotak suara, dan bilik suara itu di tiap TPS ada bedanya nggak antara pemilu dan pemilihan Pak? Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita pilih, untuk yang pemilu kita adalah memilih presiden dan wakil presiden, lalu kita memilih calon anggota legislatif, ada 5 yang kita pilih, berarti di TPS nanti surat suaranya jumlahnya juga ada 5. Jadi masing-masing pemilih mendapatkan 5 surat suara. Sedangkan di pemilihan, karena yang dipilih ada 2, yaitu gubernur dan wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati, maka di setiap TPS ada 2 surat suara. Kalau penghitungannya, jumlah surat suaranya di setiap TPS sama antara pemilu dan pemilihan, yaitu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5%. 2,5%-nya dari jumlah DPT tersebut. Kalau untuk kotak suara dan bilik suaranya gimana Pak? Ya, termasuk untuk kotak suara. Jadi dalam pemilu, karena yang kita pilih adalah 5 surat suara, maka kita juga menyediakan 5 kotak suara di setiap TPS. Lalu yang untuk pemilihan, kotak suara yang kita sediakan sesuai dengan jumlah surat suara, yaitu 2 kotak. Sedangkan bilik semua sama di setiap TPS, baik itu pemilu maupun pemilihan, yaitu 4 buah per TPS. Nah, jadi catat ya teman pemilih, nanti kalau pas pilkada kamu datang ke TPS, terus cuma lihat ada 2 kotak suara, jangan dituduh KPU-nya korupsi atau kotaknya hilang 3. Emang aturannya kalau pilkada cuma ada 2 kotak suara. Gak terasa kita udah di ujung sesi obrolan hari ini, benar-benar membuka mata kita ya terkait di balik lembar kertas yang kita coblos dalam hitungan detik, di dalam bilik ada kerja keras atau ketelitian dan keringat dari teman-teman sekretariatan KPU, khususnya subbagian keuangan umum dan logistik yang mastiin semuanya presisi tanpa cacat dan tepat waktu. Terima kasih Pak dengan pencerahannya dan waktunya yang sangat berharga hari ini. Sama-sama. Saya Wisnu Purnama beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap kawal demokrasi, jaga perdamaian, dan sampai jumpa di episode seru berikutnya.